Assalamualaikum Sobat Football United. Terkait dengan kabar kalau Qatar yang sudah sukses, Sheikh Jassim sukses mengakuisisi Manchester United, kabar kemarin malam. Lalu ya hari ini di media-media, terutama media-media Eropa, beberapa mulai membahas, mulai menganalisa, bahkan ada juga yang memberikan klarifikasi, ya kan, apa yang terjadi sesungguhnya. Gue sempat bahas di ngobrol live. Intinya ada simpang siur nih. Belum ada peresmian, artinya belum eh, sudah 100% belum ada berita seperti itu. Bahkan dari beberapa sumber, termasuk juga dari BBC yang gue sebutkan, kalau mengatakan belum ada secara definitif pihak yang ditunjuk oleh Glazer. Nah, terkait dengan hal itu, dari media The Athletic tadi pagi ya, ini ada artikel yang cukup menarik. Kenapa kok bisa terjadi kehebohan di Twitter dan juga meningkatnya harga saham dari Manchester United. Ini belum berarti kalau take over dari Manchester United ini sudah selesai. Artikel ini ditulis oleh Joey De Urso. Langsung aja seperti biasa gue artikan dulu, nanti akan gue kasih opininya. Pada Senin larut malam ya hingga Selasa pagi nampaknya ada asap putih nih terkait rencana pengambil alihan Manchester United. Saham klub di New York Stock Exchange naik 16,3% pada sesi perdagangan setelah jam kerja, setelah laporan bahwa keluarga Glazer menjual 100% kepemilikan klub kepada Sheikh Jassim melalui 92 Foundation miliknya. Dan disebutkan juga kalau dengan kata lain grup Ineos ini tertinggal ya. Saham bahkan terus menaik nih nilainya. Namun sumber yang dekat dengan tawaran Qatar yang tidak disebutkan tentu saja ya, anonim, terkejut dengan pembicaraan semacam itu. Dan bahkan seperti kayak sangat dialihkan ya dari berita yang dibagikan oleh beberapa akun di media sosial. Dalam penawaran tersebut juga menegaskan belum ada komunikasi tentang keputusan Glazer. Desas-desus itu tampaknya ditelusuri kembali ke akun Twitter yang nampaknya berbasis di Cardiff, di Wales. Mengiklankan streaming sepak bola ilegal dengan hampir 300 pengikut yang kemudian diperkuat oleh surat kabar besar Qatar dan juga editornya. Oh, jadi ternyata sumbernya ini justru dari Twitter yang asalnya itu dari Wales, lalu diberitakan lagi oleh media di Qatar. Ini dengan cepat menyebar melalui media sosial, mendapatkan begitu banyak daya tarik sehingga secara singkat nampak seperti perebutan untuk menjadi pemilik Manchester United ini telah berakhir. Glazer mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan strategik alternatif ya yang dapat mengarah pada potensi penjualan ini dari bulan November. Untuk lebih jelasnya ya, bahwa pengambil alihan Qatar ini tidak terjadi. Jadi masih belum ini ternyata. Tapi berdasarkan bukti yang ada, Athletic ini berusaha untuk mencari tahu ya apa yang sebenarnya terjadi. Dibahas tentang Al-Watan. Surat kabar Al-Watan adalah salah satu media terbesar di Qatar bersama dengan Al-Sharq dan juga Al-Raya. Akun Twitter surat kabar itu memiliki lebih dari 290.000 follower dan telah diverifikasi dengan tanda centang biru sejak 2015 yang berarti itu diakui sebagai publikasi yang sah. Jauh sebelum pengguna Twitter ini sudah mendapatkan atau bisa mendapatkan centang biru ini kan setelah Elon Musk menjadi pemilik Twitter ini kan berbeda ya dengan sebelumnya. Menurut sumber, ini adalah salah satu yang harus ditanggapi dengan serius.
Banyak media sosial serta laporan media lainnya juga memperhatikan bahwa di Wikipedia, Hamad bin Jasim Al-Thani dikutip sebagai pemilik surat kabar tersebut. Akun atas nama editor Al-Watan kemudian mengatakan surat kabar itu bukan milik dari Hamad Jasim bin Jaber Al-Thani. Dari akun Al-Watan, tentu saja nge-tweet ya kan, sekitar malam waktu Inggris, yang artinya laporan pers keberhasilan akuisisi Sheikh Jasim bin Hamad bin Jasim atas Manchester United dan pengumuman kesepakatannya akan dilakukan secara segera. Yang memverifikasi ini dengan penutur asli bahasa Arab menunjukkan bahwa ini adalah terjemahan yang akurat. Tweet tersebut secara eksplisit mengatakan Sheikh Jasim telah membeli Manchester United dan kesepakatan akan segera diumumkan. Terjemahannya nih dinilai oke ya, yang tadi diterjemahkan dari bahasa Arab karena Twitternya dalam bahasa Arab. Jika ini benar, maka akan jadi berita besar bagi Al-Watan, kesempatan untuk merayakan eksklusif. Tapi mencari di tempat lain, akun surat kabar yang lainnya ini tidak ada yang menyebutkan tentang hal tersebut. Lalu disebutkan tambahan lain adalah sumber kedua yang tampaknya sah untuk memberitahukan tersebut adalah editor dari Al-Watan, Fahad El-Amadi, yang telah diverifikasi Twitter sejak 2016. Sebuah akun atas namanya mengirim tweet beberapa jam sebelum tweet Al-Watan yang nampaknya mengatakan bahwa pengambil alihan adalah kesepakatan sudah selesai ya. Kurang lebih sama ya, bahwa Sheikh Jasim sudah berhasil mengakuisisi Manchester United. Namun ada beberapa ketidakjelasan dengan terjemahan ini. Tidak jelas apakah berita diterima berarti bahwa penggunaan media sosial ini telah memverifikasi laporan tersebut secara independen dengan sumber yang dapat dipercaya atau hanya sebagai rumor. Jadi sebuah akun tentu saja dan juga editor Al-Watan telah meng-tweet akun kecil di Wales mengatakan bahwa pengambil alihan sedang berlangsung. Akun Al-Watan kemudian men-tweet dengan cara yang tampak lebih resmi. Desas-desis itu kemudian menyebar di media sosial dan Qatar menjadi trending di Twitter di Inggris pada Selasa pagi. Konstelasi akun tersebut, akun sepak bola tersebut memiliki kekuatan lebih lanjut pada rumor dan memberikan pengaruh harga saham Manchester United melonjak. Pada hari Selasa, akun editor Fahad Al-Amadi mengeluarkan pernyataan untuk memberikan klarifikasi ya, yang agak berbeda dengan laporan media dan juga sosial media semalam sebelumnya. Al-Watan dikatakan bukan milik Hamad bin Jasim Al-Jaber Al-Thani dan laporan media Al-Watan kemarin berspekulasi tentang kemungkinan pergerakan dalam proses pengambil alihan Manchester United didasarkan pada laporan media internasional sebagaimana dinyatakan pada artikel itu sendiri. Dan dengan berita seperti itu beredar secara luas berkala di media internasional selama berbulan-bulan. Jadi sebenarnya sudah ada berita tersebut. Namun setelah 24 jam aktivitas media sosial yang sangat kuat dan harga saham Manchester United terus meningkat, tampaknya kita ini belum ada hal yang mendekati mengenai kejelasan pengambil alihan Manchester United. Artinya kabar yang lebih resmi lagi ini belum ada ya. Al-Watan dan juga El-Mahdi ini telah dihubungi untuk memberikan komentar tapi belum ada tanggapan lebih lanjut. Nah, itu tuh yang dibahas oleh The Athletic. Intinya The Athletic berusaha untuk menggali sebenarnya dari siapa nih informasi pertama itu terjadi terkait dengan berita yang semalam. Ada beberapa sobat Football United yang mengatakan kepada gue, Bang, Fabrizio Romano mengatakan sudah here we go. Coba dilihat lagi, itu bukan akun aslinya Fabrizio Romano. Bang, di Wikipedia sudah berubah. Pemilik Manchester United sudah jadi Sheikh Jasim. Bagi yang belum tahu, Wikipedia itu sumbernya bisa siapa saja yang ngisi. Ya. Sobat Football United pun juga bisa. Ya. Jadi belum bisa dijadikan acuan yang bisa dipegang. Menurut gue demikian. Sekarang nih, gue ingin memberikan analisa ringan amatiran. Kenapa? Ada apa? Kok ada pemberitaan seperti itu? Dan tujuannya kira-kira apa? Ada beberapa pilihan ya. Langsung dimulai menurut gue pilihan pertama
adalah kabar tersebut adalah bocoran. Bahwasannya memang sudah terjadi ya, dan sengaja dibocorkan, sengaja atau tidak sengaja dibocorkan. Yang aneh menurut gue adalah setelah pemberitaan tersebut, lalu itu kan Senin malam waktu Eropa, Selasa pagi mulai ada nih klarifikasi dan juga pemberitaan bahwasannya Glazer belum menentukan, Glazer belum memilih, ya kan. Kok kayak ada yang menarik lagi pemberitaan tersebut. Dari situ gue berpikir oke, ada beberapa opsi. Nomor satu adalah ya ini bocoran yang memang akan terjadi. Nomor dua, gue melihat mungkin ini bagian dari strategi dari siapa. Gue tadinya berpikir karena sumbernya dari Wales lalu diteruskan oleh Qatar, ya kan. Mungkin ini strategi dari Glazer untuk memacu Sir Jim Ratcliffe yang posisinya sekarang sedang tertinggal nih. Dan umpan tersebut dalam tanda kutip dimakan oleh Qatar, dengan media Qatar yang memberitakan lebih dulu, ya kan. Sebenarnya tujuannya menurut gue ya untuk memacu pihak lainnya, dalam hari ini tentu saja Sir Jim Ratcliffe untuk bisa meningkatkan lagi. Dan ini sudah pernah dilakukan oleh Glazer, menurut gue, asumsi gue sudah pernah dilakukan oleh Glazer dalam langkah-langkah sebelumnya. Bahkan tawaran kelima Sheikh Jassim yang meningkat, ya kan, bahkan dengan deadline yang ditetapkan oleh pihak 92 Foundation itu kan juga karena menanggapi berita yang mengatakan kalau Ineos sedang memimpin ini dan Qatar tidak ingin berada dalam posisi yang tertinggal. Lalu peluang nomor 3, gua menilai mungkin ada hal yang belum selesai. Oleh karena itulah pemberitaan ini seakan-akan kayak ditarik. Apa yang belum selesai? Pengambil alihan perusahaan sebesar Manchester United ini kan rumit. Mungkin kesepakatan sudah dicapai dengan Glazer, tapi bagaimana dengan pihak-pihak minoritas lainnya? Glazer ini kan bukan 100% yang memiliki Manchester United. Bagaimana dengan para pemegang saham di New York Stock Exchange? Di mana ini kan juga harus diselesaikan oleh Sheikh Jassim, oleh 92 Foundation. Karena mereka akan membeli secara absolut, secara 100%. Konsekuensinya apa? Ya Manchester United tidak akan lagi tercantum di New York Stock Exchange. Konsekuensinya lagi apa atau kewajiban apa yang dilakukan? Ya, mereka juga harus menyelesaikan nih dengan pemilik-pemilik minor dari Manchester United saat ini. Mungkin itu belum diselesaikan. Artinya, intinya ada yang belum tuntas. Baru mungkin hampir tuntas tapi belum keseluruhannya. Oleh karena itulah pemberitaannya ditarik. Gue melihat setidaknya ada 3 kemungkinan dari apa yang terjadi dari Senin malam sampai dengan Selasa pagi di Eropa ya, terkait dengan ya Qatar yang diisukan atau dirumorkan sudah berhasil mengakuisisi Manchester United. Belum ada tanggapan resmi tentu saja dari pihak Qatar maupun Sir Jim Ratcliffe, apalagi dari Manchester United, dari Glazer. Gue juga melihat kepentingan-kepentingan apa sih yang ada di balik pemberitaan tersebut. Ada mungkin kepentingannya dari para pemegang saham Manchester United, karena tentu saja mereka mendapatkan keuntungan dengan lonjakan harga saham Manchester United. Sehingga kalau mereka melepas saham ketika harganya itu tinggi, ya mereka akan mendapat keuntungan, ya kan. Tapi apakah itu saja? Gue berpikir Oke, dari Sir Jim Ratcliffe, dari Sheikh Jassim, apakah mereka juga memperoleh keuntungan? Gue juga berpikir, Sheikh Jassim atau pihak dari 92 Foundation menghembuskan isu ini, ya. Apa sebenarnya keuntungan dari mereka? Kalau Sir Jim Ratcliffe juga ya, kalau ternyata berita ini di-create oleh mereka, apa keuntungannya dari mereka? Publikasi. Gue berpikir mereka sudah jelas mendapatkan publikasi dari proses pembelian Manchester United, ya kan. Dari sisi Glazer, gue berpikir mungkin akan menggenjot atau mendorong dari pihak dari Sir Jim Ratcliffe. Walaupun gue berpikir juga nampaknya mereka ini kan disebutkan paling intens nih melakukan pembicaraan, pihak Glazer dan juga pihak Sir Jim Ratcliffe. Sehingga kalau seandainya strategi ini di-create oleh Glazer dengan tujuan untuk bisa memompa lagi ya, supaya Sir Jim Ratcliffe dengan Ineosnya ini mau mengeluarkan tawaran yang lebih, gue kalau berpikiran kayaknya enggak gitu loh. Mereka bisa melakukannya di meja perundingan, ya kan, karena komunikasi mereka sangat intens.
Dari situlah gue berpikir dari 3 kemungkinan atau opsi kemungkinan yang gue sebutkan tadi, analisa ringan amatiran ala gue cenderung yang pertama. Artinya apa? Ini adalah bocoran dari berita yang akan disampaikan nanti. Artinya lagi apa? Ya gue berpikir memang Qatar lah yang akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Kenapa berita ini dibocorkan? Salah satu hal yang ada di pikiran gue adalah Manchester United ini size-nya atau ukurannya sangat besar sekali. Efeknya sangat besar sekali. Nampaknya pihak dari Qatar maupun juga dari Rain Group, kepanjangan tangan Glazer dan juga pihak-pihak lainnya tidak ingin ada berita yang terlampau drastis. Dari tidak ada menjadi ada. Langsung gitu ya. Enggak, nampaknya berusaha untuk disebarkan secara pelan-pelan. Testing the water juga. Bagaimana tanggapan dari berbagai macam pihak. Dari pihak di Eropa, pihak di Inggris, pihak di mana-mana lah. Tanggapannya seperti apa. Karena kan tantangan Qatar atau 92 Foundation selanjutnya besar juga loh. Mungkin mereka harus memberikan klarifikasi sumber dananya dari apa. Mungkin mereka juga harus memberikan klarifikasi tentang manajemen Manchester United seperti apa. Mungkin mereka juga harus memberikan klarifikasi tentang bagaimana sistem keuangan yang akan mereka kelola di Manchester United. Mungkin ada kejelasan-kejelasan lain yang harus mereka jelaskan ke Premier League, ke UEFA, ke klub-klub lain di Premier League. Mungkin hal-hal demikian kan bisa saja. Jadi testing the water sebelum ya mungkin ya, karena gue prediksi bahwasannya ini adalah bocoran dalam tanda kutip sebelum memang nanti berita resminya akan keluar. Jadi betul-betul melihat bagaimana tanggapan dari banyak pihak ya. Sekali lagi kenapa? Karena memang ukuran dari Manchester United ini salah satu yang terbesar di dunia. Ada banyak sekali yang berkaitan dengan Manchester United baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga ya dalam tanda kutip bocoran ini disebarkan dulu dan kemudian ditarik langsung. Tidak dibiarkan mengalir ataupun mengambang terlalu lama nih ya di media massa dan juga di pemberitaan untuk melihat ya reaksi dari beberapa pihak sehingga langsung ditarik lagi gitu loh. Menurut gua sih demikian. Cuman ya mari kita nantikan, kabarnya kan disebutkan oleh Daily Mail akan ada informasi lagi ya terkait kelanjutannya dalam pekan-pekan ini. Gua harapkan bisa ada kejelasan sebelum bursa transfer dibuka. Bahkan kabarnya untuk penyelesaian urusan kalau seandainya nanti ada yang ditunjuk ya, ini bahkan memakan waktu 2-3 pekan. Artinya ya gue nggak tahu nih gimana dengan urusan transfer Manchester United. Erik ten Hag butuh kualitas-kualitas baru di skuadnya. Dan kalau terlalu lambat, ya gue khawatir akan menghambat ya proses-proses yang sebenarnya sudah dimulai oleh John Murtough. Nah, gue sih harapkan tidak demikian. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Balik lagi ya, berita yang terjadi itu apakah itu bocoran? Atau memang ada strategi dari Glazer? Atau apa ya? Atau memang betul ada urusan yang belum selesai ya? Belum tuntas nih, tapi sudah keburu diberitakan dulu sehingga ditarik lagi supaya selesai dulu baru nanti diberitakan. Silahkan drop di kolom komen. Ataupun juga mungkin Sobat Football United merasa tuh berpikir nih kayaknya penjualannya bakal batal, boleh juga drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.